Jumpa lagi pada bagian ketiga dari 10 menit yang ketiga untuk materi kuliah tentang pengertian dan ruang lingkup konsep agribisnis perikanan. Sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan, konsep agribisnis yang disampaikan oleh Pak Budi, yang disampaikan juga oleh beberapa peneliti lainnya. Maka konsep agribisnis juga yang bisa kita lihat pada gambar 1.2 ini yang disampaikan yang dikembangkan dari Firdaus tahun 2010, yaitu memiliki hubungan keterkaitan antara subsistem dalam agribisnis. Kita lihat dalam bagan alirnya di situ adanya pengadaan dan pendistribusian saprodi, misalnya membutuhkan bibit, ada benih, ada pakan ternak atau pakan ikan, membutuhkan pupuk, obat-obatan untuk usaha budidaya atau pestisida ya, kemudian mesin dan alat pertanian atau alat perikanan untuk budidaya dan penangkapan. Nah, pengadaan dan pendistribusian saprodi ini dibutuhkan ketika adanya lembaga penunjang yang mendukung di dalamnya. Artinya bahwa apabila usaha itu dimulai dari nol, maka sudah tentu bank, dalam hal ini lembaga keuangan, atau juga mungkin lembaga keuangan yang bukan bank, dalam hal ini juga bisa dalam bentuk koperasi, kemudian lembaga-lembaga sosial ekonomi pesisir, misalnya pengamba atau lembaga penelitian. Nah, ini bisa melakukan yang namanya kegiatan-kegiatannya mereka, atau misalnya begini ya, bibit diadakan pengadaan bibit gitu. Nah, bibit ini dilakukan pengadaan karena usahanya ini dimulai dari nol, maka dilakukanlah peminjaman uang atau meminjam modal ya di bank, dalam hal ini dalam bentuk kredit, atau juga di koperasi bisa dalam koperasi yaitu melalui koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian setelah mendapatkan dana, maka bibit atau benih itu bisa dilakukan pengadaan karena perencanaan usaha yang dilakukan. Lalu bisa juga misalnya oleh lembaga riset atau penelitian. Nah, ada juga beberapa lembaga-lembaga riset yang mengucurkan dana hibah ya, berupa bantuan-bantuan, bisa berupa bantuan uang atau mungkin bantuan-bantuan berupa barang-barang atau alat-alat atau ya aset-aset usahanya. Nah, ini juga dia saling memiliki keterkaitan atau hubungan ya. Bisa juga berasal dari lembaga pendampingan masyarakat oleh sociopreneur atau Orsosmas atau NGO, non-government organization ya. Bisa juga konsultan agribisnis dan lain-lain. Nah, ketika pengadaan dan pendistribusian saprodi itu sudah ada, maka usaha tani itu bisa dapat dilakukan untuk menghasilkan. Di situ bisa kita lihat ada pangan, ada usaha-usaha sayur-sayuran, ada usaha perkebunan, usaha bunga, ada pertambakan, misalnya tambak ikan, tambak udang, ya. Ada juga usaha penangkapan, ada usaha budidaya, ada usaha pengolahan perikanan. Nah, usaha-usaha yang tadi sudah disebutkan sudah tentu dia membutuhkan pengadaan dan pendistribusian saprodi tadi. Nah, ini saling terkait ya. Tetapi juga tidak lepas bisa dibutuhkan juga peran dari lembaga penunjang ya. Misalnya dari usaha-usaha tersebut untuk membuat izin usaha, maka pemerintah juga turut mengambil bagian di sana atau berperan ya, ada keterkaitan ya. Kemudian untuk memasarkannya atau mendistribusikannya ya, di situ maka pasar pun berperan untuk tukar menukar barang atau jasa ya, berupa uang dan barang ya, ada terjadi transaksi. Lalu kemudian setelah usaha-usaha tani itu dilakukan, maka sudah tentu ada kegiatan-kegiatan, yaitu seperti yang sudah disampaikan, ada pemasaran, dilakukanlah pemasaran agar produk yang sudah jadi itu bisa
dijual, lalu ada pendistribusiannya. Nah, sebelum dipasarkan sudah tentu harus diolah dulu atau dibudidayakan atau ditangkap dulu ya melalui proses tadi itu ya. Kemudian dilakukan penyimpanan jika itu dibutuhkan penyimpanan, atau juga bisa langsung untuk didistribusikan atau dipasarkan. Nah, pemasaran ini cakupannya juga luas, bisa dipasarkan secara lokal, bisa nasional, bahkan juga bisa internasional. Ini tergantung bagaimana kualitas atau mutu dari produk yang dihasilkan. Baik, ini adalah hubungan keterkaitan antar subsistem dalam agribisnis yang dikembangkan oleh Firdaus tahun 2010. Sehingga muncullah peranan agribisnis yang biasanya disebut dengan agroindustri, karena dari agribisnis itu muncul berbagai macam industri-industri ya, baik industri kecil, skala menengah, bahkan skala besar ya, sebagai penggerak perekonomian nasional. Nah, agribisnis menurut Ngangi dalam tulisannya tahun 2001, dia menjelaskan agribisnis itu merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan, ada agroindustri, subsistem pemasaran hasil, dan subsistem penunjang. Juga usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil perikanan, khususnya hasil budidaya pesisir dan laut. Nah, kalau menurut Juwono tahun 2006 dalam tulisannya dikemukakan bahwa agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas, termasuk hasil laut, hasil hutan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Nah, hasil perikanan ini bisa perikanan darat atau perikanan air tawar itu ya maksudnya, bisa juga perikanan air payau. Nah, ini masuk dari usaha perikanan. Nah, kenapa sampai menurut Juwono ini harus memberikan nilai tambah? Karena tanpa adanya nilai tambah sudah tentu suatu usaha itu dia berjalan tidak mungkin akan mendapatkan suatu income yang memiliki nilai kesejahteraan ya. Kalau usaha itu berjalan begitu-begitu saja, artinya hanya untuk kegiatan konsumtif, ya dirasa mungkin tidak bermanfaat. Tetapi jika itu memiliki nilai tambah, maka tentunya selain untuk dirinya sendiri atau si petani itu atau si nelayan itu, juga untuk kesejahteraan masyarakat banyak tuh. Nah, ini penjelasan menurut Juwono tahun 2006. Sehingga muncullah prinsip-prinsip agribisnis atau agroindustri. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah memacu keunggulan kompetitif produk atau komoditi serta komparatif untuk setiap wilayah. Yang kedua, memacu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan. Yang ketiga, memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem agribisnis. Dan yang kelima, menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan. Artinya di sini nilai kearifan lokal untuk prinsip-prinsip agribisnis ini perlu untuk diutamakan. Sehingga nilai-nilai lokal atau kearifan lokal itu juga menjadi sebuah budaya yang patut untuk dihargai sehingga berkelanjutan. Baik, ini adalah bagian ketiga dari materi pembelajaran saya tentang konsep agribisnis perikanan juga pengertiannya. Kita akan ketemu lagi pada bagian yang keempat. Terima kasih.